mirip nih. Masya Kita Allah, ngikutin. berat ya, Masya Allah, banget. gimana? Aduh, ya Allah. Silakan Bu Ani. Ya. Terima kasih Bu Ita. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi para bunda, wabarakatuh. para mami, para ibu agen HNI. Nah, saya biasanya sapaan saya di program Happy Monday Mama ya. Biasanya seperti itu. Karena memang sebuah program untuk saya dedikasikan kepada seluruh bunda-bunda, mama-mama, mami-mami, emak-emak, ibu-ibu agen HNI dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir ya di studio HNI TV di acara Mimbar Khadijah. Dan hari ini ternyata diminta sebagai narasumber. Waduh, ini sebenarnya berat banget ya buat saya. Berat banget Bu Ita ya. Apalagi dengan judul yang luar biasa ya, Khadijah Saudagar Sukses ya. Kalau tadi Bu Ita bilang Bu Oni hampir mendekati, oh salah, nggak banget gitu ya. Diaminkan aja Bu Oni. Insya Allah berusaha ke sana ya. Insya Allah kita semua punya Allah. semangat yang sama untuk meniru dan meneladani ya. Karena sesungguhnya artinya gini, ketika kita bisnis di HNI kita kan perlu mentor, katanya gitu ya. Betul. Dan begitu juga ketika kita sehari-hari ya dalam menjalankan bisnis ini kita pasti perlu yang namanya teladan, kita perlu acuan. Alhamdulillah Allah memberikan kita sebaik-baik teladan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya untuk kita hari ini ya, sosok muslimah, sosok ibu-ibu, hari ini kita juga punya satu tokoh yang amat sangat perlu kita teladani ya. Bahkan kalau bahasa saya rugi banget kalau kita nggak ikutin ya, kita nggak teladani ya. Dialah ibunda kita Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an ya. Masya Allah ya, ini materi yang sangat berat. Tadi saya sudah wanti-wanti bahwa ini bukan kajian siroh karena saya tidak punya kompetensi di situ ya. Ini bukan kajian siroh, ini hanya menggali ya, menimba ilmu, menggali ya apa-apa yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran hikmah dari karakter ya seorang wanita yang luar biasa yang namanya ini dicatat dalam tinta emas sejarah ya, sudah berabad-abad lalu yang lewat ya, tapi hari ini makin ramai dibicarakan ya, Masya Allah. Dan inilah yang menjadi semangat kita ketika kita punya divisi yang khusus muslimah di HNI, yaitu kita namakan dengan divisi Khadijah HNI, karena memang kita mencoba mengambil inspirasi dari Bunda Khadijah ya. Baik teman-teman sekalian ya, ibu-ibu solihah, sahabat HNI, ini ada satu ya, betapa penggambaran luar biasa dari seorang suami kepada istrinya ya. Mungkin kita sebagian besar hafal ya dengan ini di layar teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit slide yang ini bukan saya buat sebenarnya, ini buatan anak saya. Masya ya, Allah. buatan Reihana ini ya, Masya Allah. Karena kalau emak-emak kita udah angkat tangan sama urusan teknologi ya, Masya Allah. Ini di hadis riwayat Ahmad ya. Mungkin teman-teman ibunda-bunda sekalian ya sudah familiar ya dengan bahasa. Tapi saya menganggapnya ini luar biasa. Bahasa penggambaran seorang istri di mata suami. Ya, sampai Rasulullah tuh menggambarkan ya, Khadijah itu beriman ketika yang lain mengingkari. Ya, kemudian membenarkan ajarannya ketika yang lain mendustakan. Dan dia adalah perempuan yang membantu perjuangan dengan harta kekayaan. Betul. Artinya memang sudah nggak dinafikan lagi kalau Bunda Khadijah ini memang seorang muslimah yang kaya raya. Betul Bang. Gitu ya. Ketika orang-orang tidak memperdulikan. Nah ya, kita bisa lihat ya. Saya sedikit meresume ya. Ada 5 sebenarnya ya. Ini kurang 1 poin nih ya. Ada 5 sebenarnya, kemarin ketinggalan ya. Yang saya rangkum ya, yaitu yang pertama adalah keimanan ya dalam dirinya Khadijah, Bunda Khadijah. Keimanan. Jadi ternyata ketika kita baca ya, kita baca kisahnya beliau ya. Memang Bunda Khadijah ini memang muslimah, wanita yang baik sejak dulu. Ya, sejak Islam belum datang itu memang Bunda Khadijah ini memang sudah menjadi pribadi yang baik. Mungkin memang Allah sudah mempersiapkan. Ya, Allah pasti Maha tahu ya ke depannya ya. Jadi Allah memang sudah mempersiapkan ya. Ada satu kisah ketika waktu itu kebiasaan Quraisy itu
ada festival di mana kemudian para perempuannya itu menyembah satu dewa, dewa ramalan kalau nggak salah ya, berhala. Nah, ketika perempuan-perempuan yang lain berbondong-bondong melakukan tradisi tersebut, Khadijah itu memilih tidak. Ya, jadi memang ini sudah penjagaan masa depan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau ibu-ibu ingat ya kisahnya, Bu Ita ingat ya bahwa Khadijah ini pernah dikirim salam langsung sama Allah ya lewat malaikat Jibril. Kebayang dong, gimana tuh rasanya? Kita hari ini mungkin Bu Epi dapat salam dari artis terkenal gitu. Itu rasanya udah, masa sih gitu ya. Ini luar biasa ya. Seorang wanita yang begitu spesial sehingga Allah berkenan mengirimkan salamnya langsung ya. Kemudian yang kedua ini ada kesetiaan. Ya, kesetiaan. Ya, bicara tentang kesetiaan ini bicara tentang seorang sosok istri yang saya mengambil dari kisah waktu Rasulullah pertama kali menerima wahyu, ya, yang di Gua Hiro, ya. Kemudian takut ya Bu ya, takut dan menggigil, pulang ke rumah mengetuk pintu itu dalam keadaan yang gak karuan ya, ketakutan. Kita kan digambarkan di kisah itu ini kan luar biasa ya. Dengan Bunda Khadijah, iya, ini sudah menikah ya. Itu kan luar biasa ini ketakutan Rasulullah. Kira-kira saya tuh suka ngebayangin kira-kira kalau suami saya ya yang pulang-pulang ketakutan terus kemudian ngetok pintu keadaan ketakutan ya, kita ikut ketakutan, kita gimana? Kita ikut senewon ya, ada apa sih Bi? Ya Allah, ada panik apa ya? Gitu, panik senewonnya luar biasa ya. Kalau Bunda Khadijah nggak panik kita lihat Bunda Khadijah, Masya Allah, yang ada apa? Diselimuti Rasulullah ya, dibawa ke tempat tidur, dipangku ya, tidur di pangkuannya, kemudian diselimuti, ya, kemudian ditenangkan. Masya Allah. Kalau kita tuh udah keder duluan. Kemarin anak saya jatuh hari Sabtu, minggu lalu jatuh di lapangan bola. Pulang-pulang tangannya patah, qadarullah. Ya Allah. Itu ya luar biasa, emaknya nyap-nyap duluan gitu ya. Bukan menenangkan, bukan menenangkan, malah kenapa bisa jatuh? Kan udah Umi bilang, nah. Umi nggak apa-apa kok Umi, saya nggak apa-apa, tenang Umi. Iya, ya itulah kita ya, Masya Allah ya. Tapi ya ini jadi semangat ketika kita membaca kisah, kita mempelajari, kita menggali ya karakternya beliau ini. Jadi kita jadi berkaca, oh ternyata memang saya perlu memperbaiki diri nih bagian ini nih, gitu yang perlu mencontoh. Jadi ini kan kemudian begitu Khadijah memberikan waktu supaya Rasulullah tenang dulu, yang tadinya menggigil tenang dulu. Ya setelah tenang baru Rasulullah cerita ya bahwa ada terjadi, tiba-tiba didatangi sesuatu lah seperti itu. Dan kita ingat lagi kalimat Khadijah ya. Kita diceritakan sesuatu yang kayaknya out of mind gitu ya, di luar dari gambaran kita. Apa sih Bi gitu kali, mungkin apa sih ya, ngomong ngaco deh, mungkin gitu ya kita ya. Iya, jangan ngaco deh, jangan ngaco deh, mana mungkin sih gitu. Cuman lihat bagaimana santunnya ya, kesetiaannya seorang Khadijah yang dia nggak mungkin Allah itu memperburuk kamu gitu ya. Malah sama Khadijah tuh disebutkan, kamu ini orang yang suka menyambung silaturahim, suka memberi makan orang miskin, sayang kepada anak yatim. Ini kan sebuah bentuk support, motivasi yang luar biasa ya dari sosok seorang istri kepada suaminya. Padahal ya kondisinya belum tahu apa yang terjadi, apa yang dilihat, ada apa detail-detailnya. Kalau kita biasanya pengennya detailnya dulu. Terus habis itu ngapain? Emang bentuknya kayak apa? Terus dia pakai sepatu apa? Bajunya warna apa? Jangan-jangan kita kayak gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ya ini kesetiaan satu poin yang memang perlu kita catat banget ya dari seorang Khadijah. Kemudian ada kecerdasan. Ya. Kalau saya melihatnya bicara tentang kecerdasan ya, gimana nggak cerdas seorang muslimah yang Bunda Khadijah ini kan sudah 2 kali menikah sebelum dengan Rasulullah ya, kemudian meninggal suaminya. 2 kali menikah, ditinggal suaminya, tapi kemudian di usia yang 40 tahun beliau punya sebuah imperium kerajaan bisnis yang luar biasa. Masya Allah. Kalau nggak cerdas, kalau nggak cerdas, hancur. Kayaknya nggak nyampe begitu gitu ya. Nah, modal yang ada
kalau tidak diputar, Tidak dikelola dengan baik, tidak di-manage dengan baik, finansial yang tidak di-manage punya dengan inovasi. baik. Betul banget. Itu kira-kira bertahan nggak tuh sampai usia seperti itu ya? Masya Allah. Jadi ini adalah termasuk satu usia muda kan? ya, Seperti itu. betul ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa muslimah tuh harus cerdas. Betul. Gitu ya, harus cerdas ya. Seperti muslimah yang di HNI itu cerdas-cerdas. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya, Usianya Insya Allah juga ya. belum sampai 40 tahun Iya, loh, iya, iya. tapi luar Banyak biasa. sekarang ya generasi sekarang itu, milenial Masya ya. Allah, Iya, luar LED, biasa. LED masa kini luar biasa Betul ya. Kemudian yang keempat itu kecerdasan kedermawanan. Sejarah begitu mencatat kisah-kisah tentang bagaimana dermawannya seorang Khadijah. Ya, kalau kita baca lagi kisahnya, beliau yang kaya raya, uangnya habis untuk apa sih? Gitu ya. Uangnya habis untuk apa? Ternyata habis untuk menegakkan risalah. Masya Allah. Waktu itu ya risalah Islam, membantu suami ya menegakkan risalah Islam. Nggak banyak itu orang yang kayak gitu, Boni. Betul banget, langka. Masa benar-benar. ya. Terus kemudian sejarah juga mencatat waktu itu rumahnya itu jadi base camp dakwah. Nah, ya, seru kan? Sekarang rumah kita yang jadi halal mart, jadikan itu, niatkan jadi base camp dakwah itu. Merinding. Masya Udah kebayang, Allah. Masya Allah. Pengen dia kayak gitu ya. Betul. Boni baru cerita begitu aja udah saya udah sambil ngebayangin. Aduh, pengen banget kayak Bunda Khadijah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan khawatir kalau hari ini kita mengerjakan bisnis rumahan. Justru kita jadikan rumah kita sebagai base camp kebaikan di dalamnya itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kemudian di slide itu hanya 4, tapi ada yang kurang 1, yaitu keterlibatan. Jadi ternyata Bunda Khadijah ini mengambil peran dalam masyarakat. Bunda Khadijah ini mengambil peran dalam aktivitas dakwah bersama suami. Beliau tidak hanya tunggu duduk di rumah, tapi beliau full dengan pendampingan. Keterlibatannya turun bersama masyarakat, ya. Dan ini apa ya, bentuk pemberdayaan, ya. Nanti kita akan bahas tentang rekrutmen, ya. Bagaimana karakter bisnis Khadijah yang di dalamnya itu ada aktivitas merekrut, ya. Ini untuk menghibur teman-teman yang hari ini ngerasa nggak percaya diri untuk merekrut atau merasa masih ragu, emang harus ngerekrut ya, emang perlu merekrut ya, perlu. Dan dicontohkan gitu. Ada contohnya. Ya. Ada contohnya. Saya lupa tadi tentang kedermawanan satu lagi ya. Segitu dermawannya Bunda kita, Bunda Khadijah, sampai di akhir usianya itu ketika hartanya sudah habis-habisan, beliau masih bilang pesan sama Rasulullah, saya sudah nggak punya apa-apa lagi untuk diberikan untuk dakwah. Andai kata nanti setelah saya nggak ada tulang-tulang saya bisa dijadikan dinar dan dirham, maka jadikanlah dinar dirham untuk kepentingan dakwah. Itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, kepikirnya ke sana gitu. Ya, di saat tidak semua orang, tadi Bunda Ita bilang, nggak semua orang loh bisa mampu berpikir seperti itu ya. Luar biasa. Jadi ini yang saya pikir menjadi 5 poin inti ya, 5 poin inti kualitas peran seorang muslimah ya. Bagaimana keimanannya, ya, kesetiaannya, berkhidmati suami dan di rumah, ya, ngurus anak-anak, kecerdasannya, jangan cuma katanya wanita itu di dapur, sumur dan kasur, kemudian tidak perlu cerdas, padahal justru ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betul banget. Bu Evi tahu banget, tadi malam saya lagi belajar faktor KPK dan FPB, mengingat lagi karena ngajarin anak-anak matematika ya, agak lupa saya. Kemudian ada kedermawanan, karena insya Allah dengan dermawan ini ya kita meyakini semakin banyak berbagi semakin terbuka ya pintu-pintu rezeki kita ya. Kemudian keterlibatan ya, makanya hari ini teman-teman Khadijah HNI ya yang LED ataupun mungkin yang belum LED yang mau ya, jadi LED. yang mau jadi LED atau baru gabung misalnya Bu Ita ya, atau baru mau jadi halal mart gitu ya, ayo deh, semangat deh, insya Allah kita jadikan diri kita, rumah kita ini ya sebagai sebuah bentuk keterlibatan dalam peran kita di masyarakat. Amin. Seperti itu ya. Nah kemudian ini saya sedikit ya ada
satu buku ya yang pernah saya baca dan ini saya sarikan, bukunya bagus ya, mungkin teman-teman nanti bisa cari ya, bisa baca Rahasia Sukses Bisnis Khadijah. Ya, penulisnya Khairul Amru Harahap. Masya Ya, Allah, harus ini- dibeli tuh. Iya, harus dibeli ya. Tapi saya nggak jualan ya. cari Iya, sendiri. cari sendiri ya. Jadi saya lagi banyak baca ini aja, ngumpulin referensi Bu Ita ya. Iya, mau jadi penulis ya Bu Oci? Insya Allah Saya lagi mudah-mudahan tunggu ya nih, Wak. Iya terbit ya nih. Allah. Ini jadi motivasi ya. Jadi bisnis Khadijah ini pertama, ternyata Khadijah ini lahir dari memang keluarga. Berada. Bukan berada, pebisnis, pedagang. Ya, keluarga wirausaha. Ya. Ayahnya Khailid ini adalah ternyata pedagang besar. Dan yang saya menjadi catatan kita bersama adalah ketika anak kita, keturunan kita bercita-cita mau menjadi keluarga pebisnis, Iya. maka harus dimulai dari Kita. kita sendiri. Mulai dari sekarang. Biar anak-anak melihat ya keseharian. Biar anak-anak melihat, kemudian terseret arus. Iya. Ya, karena kan jiwa-jiwa entrepreneur ya, karakter-karakter itu kan tidak hanya cuman bisa belajar 2 minggu 3 minggu, tapi sesuatu yang sudah dibangun tahunan menjadi habit atau kebiasaan. Dan ini cocok banget di HNI ya, memang seperti itu. Keluarga, melibatkan Mau nggak keluarga. mau, mau Betul. nggak mau anak saya ya, contohnya anak saya tuh dia tuh Renata. ada yang Renata bagian Iya. input, gitu Bagian kan. input, Terus ya. nanti kakaknya Amara itu bagian yang mensupport di IT-nya. Iya, saya lihat tuh Kemudian, kemarin di Facebooknya. kakak Fahri juga yang sebagai dia yang wah ekspedisi anter Yang ini ya, mobile ya. Iya, betul. Itu mau nggak mau gitu, mama nggak mau bantuin dengan ngelihat orang tuanya terjun, kita nggak usah minta dulu, Nggak usah deh, minta, tolong. insya Allah sih dia ini ya anak ya Iya, itu benar berinisiatif. loh, luar biasa loh. Waktu dulu saya kerja kantoran, ayahnya kerja kantoran, anak-anak nggak bisa ngelihat contoh, kan nanti dulu lulus kuliah dulu, baru ngerasain. Kalau sekarang kan Langsung kayaknya udah terjun harus. ya, betul. Ih, keren banget, emang harus segera nih orang-orang yang belum bergabung, ayo deh bergabung di HNI. Iya betul ya. Kemudian kita lanjut nih dari karakter bisnis Khadijah ya. Yang berikutnya adalah Khadijah ini punya modal ya. Dan modalnya ini dari keluarga yang memang sudah jadi pebisnis, wirausaha ya. Artinya modalnya kalau kita lihat di sini, lihat ceritanya, modalnya ini terus bertambah dan nggak mati. Masya Allah. Gitu ya, nggak stagnan. Itu berarti Berarti cerdas kan itu. produktif. Iya, cerdas dan Betul. produktif. Modal itu iya ya, ini pelajaran ya. Benar. Kita bukan lagi belajar ekonomi sih ya, saya bukan ahlinya juga. Ini kita lagi ngulik sebuah hasil baca buku referensi ya. Modalnya terus bertambah ya. Pasti karena produktif dan Pandai ada mengelola. proses, pandai mengelola. Karena uang yang banyak, nggak pandai mengelola, habis semalam juga bisa Benar. gitu ya Bu ya. Dibeliin baju ya kalau ibu-ibu. Ini mantan pedagang baju ini. Iya, nanti saya pesen ya, Bu. Iya, ya. Kemudian nah ini ya. Kemudian ada rekrutmen dan partnership dalam konsep bisnisnya Bunda Khadijah. Jadi kalau hari ini ya Bunda sekalian, mama sekalian masih mempertanyakan, oh ini bisnisnya pakai merekrut ya? Ibu nyari orang ya? Ya iyalah, masa Nyari saya pohon. nyari bukan orang gitu ya. Kalau saya jawabnya begitu Bu ya. Bu, ini kita harus Bisnis cari orang ngajak ya? orang ya? Ya Bu, alhamdulillah ini kita bisnisnya ngajak orang. Yang saya ngeri kalau kita disuruh ngajak yang bukan orang. Gimana sih? Saya nggak mau. Ngajak orang aja. Iya, ngajak orang aja enak. Kayak Bu Ita, Iya, kayak Bu Evi, bisa foto-foto. ya kan? Bisa selfie kata Bu Ita ya. Jadi ada rekrutmen di sini dan ternyata rekrutmennya Bunda Khadijah ini nggak cuman sekedar nggak cuman sekedar merekrut sebagai pegawai ya, beliau meluaskan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Membuka lapangan Iya, pekerjaan. jadi bayangin ya kalau Bisi Jaktim 4 ya Bu Ita ya, Iya. Bisi Jaktim 4 punya cabang lagi di mana, keren banget nggak? Di Amin, mana? ya Allah. Di Abu Dhabi ya? Insya Allah Abu Dhabi. Di Kendari. Ada sub outlet Bisi Jakarta Timur 4 di Abu Dhabi. Coba, keren banget, lagi Masya nih, Allah. bismillah ya. Pasti kan akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya, disinilah terjadi rekrutmen. Ya, kemudian Bunda Khadijah juga menyadari bahwa jika ingin besar, Anda nggak bisa cuma sendirian. Nggak bisa yang namanya besar sendiri besar, nggak Iya, mungkin gitu ya. betul. Memang Anda harus perlu
berpartner, Anda perlu teamwork, bermitra gitu ya. Dan ini apa namanya, terus mencari mitra-mitra, nggak mungkin bisa sendirian ya. Persis sama yang hari ini kita kerjakan ya. Apalagi kalau kita ingat ya tausiahnya dari Dr. Mawardi ya. Kalau kita lagi dikasih apa tuh, motivasi dosis tinggi gitu ya. Beliau kan mengingatkan banget kalau hari ini kita bisa jadi LED, kita bisa berprestasi bukan karena kita sendiri yang hebat, karena gitu, tim kita, tapi karena keterlibatan banyak orang gitu. Makanya hari ini jangan khawatir, jangan takut kalau disuruh merekrut. Kenapa? Karena justru itu yang akan membuat kita besar dengan kerja bersama ya, dengan kerja bersama sama-sama besar insya Allah. Bu Ani ngomongin masalah rekrut. Kalau dibilang ngerekrut takut ngerekrut lah. Kalau kita nggak usah bisnis HNI, kita bisnis buka sekolah. Iya. Apa nggak merekrut murid gitu, sekolah sendirian gitu, nggak merekrut guru. Makanya saya bilang, aduh tolong deh pikirannya jangan ketakutan disuruh merekrut. Mau ada bikin perusahaan apa, nggak ngerekrut pegawai, ya kan ujung-ujungnya merekrut, cuman nggak sadar aja. Betul ya, memang ini sebuah stigma yang kita harus rajin-rajin home sharing ya. Bu Ita ya, Bu Evi, untuk mitra-mitra kita dan untuk banyak masyarakat untuk meluruskan kembali ya, karena memang bahasa rekrutmen itu memang bikin ngeri ya. Untuk sebagian besar dari kita tuh udah takut duluan karena memang mindset, pola mindset yang mungkin harus perlu diluruskan lagi. Kemudian yang dicatat juga dalam sejarah adalah Khadijah bisnisnya ini punya karakter. Jadi yang namanya bisnis tuh nggak cuman asal bisnis, punya modal, gue beli, gue jual, lu beli gitu. Nggak gitu ya? Nggak gitu banget ternyata. Ternyata ada nilai, ada karakter, ada value yang memang dibawa oleh beliau. Yang hari ini mungkin ini wajib untuk kita tiru ya. Jadi Bunda Khadijah itu tercatat tidak melakukan monopoli meskipun beliau punya modal yang begitu besar. Artinya kalau mau setiap daerah mau dibikin ini sama dia semua gitu ya, kerajaan bisnisnya dia bisa aja, gampang aja. Tapi beliau tidak melakukan itu, ya, tetap membuka peluang buat yang lain mengerjakan bisnisnya yang lain juga. Luar biasa ya Bunda Khadijah. Dan tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu penting banget. Ini yang penting banget ya, bahwa memang ketika kita berbisnis itu kan kita memang digenjot untuk dimotivasi ya, untuk sukses, untuk meraih ini, untuk meraih itu. Tapi jangan sampai target yang begitu kenceng akhirnya membuat kita jadi gelap mata. Apa aja saya lakuin deh, yang penting target saya closing gitu ya. Yang nggak gitu juga ya. Pokoknya udah ber-ID, udah nggak apa-apa, mentorin nggak tahu ini, udah pokoknya masuk aja ke jaringan saya lagi mau jadi LED nih. Tetap kita harus memperhatikan etika bisnis ya. Ada etikanya, karena Bunda Khadijah pun mengajarkan seperti itu gitu ya. Tidak menghalalkan segala cara ya. Nah, kemudian roda bisnis yang terus berputar, artinya apa? Produktif. Ya, produktif banget. Nah, hari ini teman-teman yang sudah jadi halal mart ya, itu silakan belajar gimana caranya supaya modalnya itu terus produktif. Dan kita sebenarnya juga sering ya ngadain training, pelatihan untuk menjaga, kalau bahasanya Pak Erwin, menjaga akar ya. Akar itu ada modal bisnis ya. Ini perlu untuk kita pelajari. Kalau apalagi memang sekarang trainingnya online. Apalagi sekarang Senin sampai Minggu. Iya, mau di rumah Senin juga. Sambil duduk-duduk bisa ngikutin training. Mending sambil duduk-duduk sambil masak, Bu Ani saya. Iya, sambil masak. Maklum saya jarang masak. Iya, kemudian yang berikutnya ya, bisnis Khadijah ini ternyata beliau pun juga mengasah yang namanya apa? Intuisi. Ya, intuisi bisnis. Intuisi ya, itu apa, Bu Ani? Itu kalau orang mungkin lebih familiar dengan bahasanya feeling. Intuisi itu apa? Intuisi itu gini. Ibu-ibu yang udah bisa bawa ini deh motor ya, nyetir motor gitu ya, nyetir motor gitu ya. Waktu awal-awal belajar motor itu kan pasti kaku ya, mau belok berhenti dulu mungkin, ngerem dulu baru belokin stangnya, baru ngegas lagi gitu ya, belum terbangun feelingnya. Begitu jam terbangnya makin tinggi,
Ya, ini kata kuncinya ya. Jam terbangnya begitu makin tinggi, ya, dicoba lagi, dilatih lagi, bawa lagi motornya gitu ya. Jatuh bangun lagi, nyerempet bangun lagi gitu ya. Akhirnya lama-lama mau belok udah nggak pakai berhenti. Ya, bahkan mungkin Bu Ita naik motor sambil selfie, sambil merem. Jangan sambil merem dong Bun, ngeri banget deh ya. Ya, sambil selfie ya. Jadi ini intuisinya sudah terbangun. Nah, begitu juga ketika bisnis ya. Ini salah satu contoh kisahnya adalah ketika Khadijah merekrut Rasulullah ya. Iya, Untuk betul. ekspansi bisnisnya ke luar negeri lah ya. Jadi bayangin Khadijah itu eksportir importir ya dari zaman dulu ya. Zaman dulu. Aduh, ya. kita ini belum seberapa-berapanya. Kita masih jagoan kampung, Bu. Baru ke tetangga sebelah. Masih jagoan kampung aja udah pada banyak yang nangis. Susah banget, Bu. Nggak ada yang mau, Bu. Gimana mau ekspor ya? Jadi ini kenapa waktu itu Khadijah kemudian ada nama Muhammad mampir? Karena memang waktu itu Rasulullah sudah dapat julukan Al-Amin. Saking terkenal dengan kejujurannya, kejujurannya. Ya. Akhirnya intuisinya beliau berkata, kayaknya ini bisa jadi partner bisnis. Ya. Dan ini memang tepat. Dan intuisi ini kata kuncinya adalah mempertinggi jam terbang, memperbanyak jam terbang. Ya, karena baru ngerekrut sekali ditolak wajar, itu mah biasa. Ngundang home sharing pertama kali nggak ada yang datang, itu mah biasa biasa banget, belum terbangun. Lama-lama nanti asalkan terus dikerjakan, istiqomah, jam terbangnya itu dilanjutkan lagi. Karena kalau udah sekali dua kali tidak sesuai harapan kemudian berhenti, ya sudah. Tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi lagi. Perubahan. Betul ya. Kemudian yang berikutnya belajar finansial. Nah, ini penting juga buat kita emak-emak ya. Mungkin selama ini kita paling cuman banter punya catatan pengeluaran, tadi pagi beli sayur, kangkung, sekian ikat gitu ya. Beli tempe berapa, oh ada sisa sekian, masuk celengan ya. Tapi kalau hari ini ibu-ibu mau merambah ke dunia bisnis ya, maka hari ini kata kuncinya adalah semangat untuk belajar. Mungkin nggak usah sampai sekolah S3 ekonomi, nggak begitu ya. Tapi setidaknya kita belajar. Ya, hari ini kalau yang aktif di HNI, mau sukses di HNI, ayo coba pelajarin sukses plan-nya. Sistem bonusnya. Ya, biar semangat biar semangat dan bisa mengajak orangnya lebih kenceng lagi ya. Nah, lebih fighter lagi. Sponsor dari Bu Ita. Iklan lewat deh. Ya, sampai ternyata mungkin kita sering dengar ya, akad mudharabah bagi hasil gitu ya. Kita nggak bahas ya karena kita bukan orang ekonomi nih, bukan kajian ekonomi. Ya, ternyata asal mulanya bagi hasil ini sudah dilakukan ya? Dilakukan sama Bunda Khadijah dulu. Masya Allah, canggih banget itu Bunda Khadijah ya. Nah, jadi Bunda Khadijah itu dulu tidak sekedar menggaji karyawan, tapi beliau juga mengajak para karyawan itu jadi investor. Keren. Supaya ada bagi hasil. Masya Allah. Ya, jadi luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana akhlak karakter beliau terhadap para pekerjanya. Iya, dia tidak hanya memeras tenaga kan ya, berarti partnership memberikan kemitraan seperti HNI banget sih ya. Iya. Ya Allah. HNI banget sih. Pesan sponsor ya. Betul ya. Kemudian yang berikutnya, nah yang ini perlu dilakukan. Sebenarnya nggak cuma tentang bisnis aja sih, dalam kehidupan kita yaitu bicara tentang kejujuran. Ya nggak? Betul banget. Ya, kejujuran. Kuncinya yang itu ngapa-ngapain, yang nggak bisnis saja penting banget untuk kejujuran, apalagi bicara tentang bisnis ya. Kejujuran ini amat sangat tidak bisa ditawar-menawar lah istilahnya begitu ya. Kemudian yang terakhir ya adalah dermawan dan kemauan berkorban ya. Jadi dipercaya atau nggak percaya gitu ya. Percaya nggak percaya, ternyata semakin banyak berbagi, semakin pintu rezeki itu terbuka lebar ya. Betul. Kita mungkin mengingat kisah-kisah para sahabat ya Bu Evi ya. Ada Abdurrahman bin Auf yang bingung ya, makin dibagi kok makin banyak lagi gitu ya, bagi lagi banyak lagi, bagi lagi banyak lagi ya, tambah berkah ya. Ini kira-kira beberapa poin ya tentang
bisnisnya Khadijah. Mungkin ini bisa kita serap menjadi catatan untuk kita yang sedang hari ini belajar berbisnis. Saya membahasakannya dengan belajar berbisnis ya, karena hakikatnya memang sebenarnya kita sepanjang hidup kita adalah tentang belajar. Ya, tentang belajar. Universitas kehidupan itu adalah belajar. Betul. Nah, dan sekarang kita lihat ya di generasi milenial kita, anak-anak kita ya, ini mereka sudah mulai maju ya dibanding zaman kita dulu waktu masih belasan tahun ya. Hari ini teman-teman yang adik-adik anak-anak kita yang belasan tahun hari ini sudah luar biasa banyak bisnis-bisnis generasi milenial. Benar ya, kuliner lah, fashion lah, fotografi lah. Wah, banyak sekali mereka. Hikmahnya pandemi juga begitu loh, pandemi Masya juga Allah. banyak ya. Nah, jangan lupa ya, insya Allah kita punya solusi untuk para muslimah di era milenium ini ya, untuk meneladani sifat Khadijah. Ya, teladani sifat Khadijah ketika Anda mau mulai belajar berbisnis ya. Yang pertama ya, ini sedikit aja sih, sedikit mengulas aja, mereminder, terutama mengingatkan diri sendiri sebenarnya ya. Syukur-syukur ini bisa menjadi mengingatkan kita bersama ya, berbagi reminder untuk kita semua ya. Yang pertama, apapun yang terjadi taat. Betul. Ya. Yang bicara taat itu pasti yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang tidak bisa menawar. Ini nomor kesekian deh. Oh, nggak bisa. Ya, ini harus number one, harus numero uno ya, harus nomor 1 ya. Kemudian taat kepada Allah di atas segalanya ya. Baru kemudian diikuti dengan ketaatan kepada suami dalam ketakwaan dan dalam kebaikan ya. Masya Allah ya. Bahkan kita baca lagi ya hadis tentang bagaimana Khadijah tadi ya dikirim salam oleh Allah, kemudian dijanjikan apa Bu? Rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Masya Allah. Tidak ada keributan di dalamnya. Gimana tuh bayanginnya? Aduh, gimana itu? Kita dikasih rumah tipe 72 air girang, ya nggak? Mutiara gitu loh. Ini dari mutiara loh ya, Masya Allah ya. Ini jadi satu contoh dan satu motivasi untuk kita ya, ketika kita taat kepada Allah ya, insya Allah akan ada balasan yang luar biasa. Dan insya Allah kita sudah kita ngaji ya, kita belajar ya, kita udah baca bagaimana janji Allah kepada hambanya yang taat ya, dan tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Berlaku juga kepada kita, kepada muslimah ya. Maka apapun bisnis yang hari ini sedang dijalankan ya, apapun level yang hari ini sedang digeluti gitu ya, taat kepada Allah itu nomor 1 ya, wajib ya. Kemudian semangat yang kedua adalah sabar dan semangat ya. Kesabaran, kalau dalam Islam konsep kesabaran itu ada 3 ya. Sabar dalam ketaatan, karena ketaatan itu berat ya. Betul. Sabar dalam ujian, benar ya, sabar dalam ujian, sabar dalam kemaksiatan, untuk menahan diri tidak berbuat maksiat ya. Maka sabar itu adalah ketika keuletan kita ya bertemu dengan konsistensi kita. Itulah sabar ya. Terus melakukan ikhtiar yang terbaik. Dan sabar itu bukan berarti diem aja di rumah. Kita tentang sabar kita gitu ya. Kita nggak punya beras ya untuk udah makan. Ya udah sabar aja deh, nggak makan. Udah duduk aja sabar, nggak makan. Ternyata bukan itu yang dimaksud dengan sabar. Sabar itu adalah ketika kita melakukan segenap ikhtiar terbaik ya, yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Itulah konsep sabar sebenarnya ya. Ternyata hari ini saya saya nggak gesit PCA udah sabar aja lah, nggak dapat omset. Jadi beda banget ya antara sabar dan males. Beda tipis kadang-kadang ya. begitu. Jadi kalau kita sabar, duduk aja di rumah sabar, itu mah males Bu ya. Jadi kalau sabar itu kaitannya dengan ikhtiar ya. Terus kemudian Bu Oni semangat ya. Bu Oni semangatnya emang luar biasa. Semangat yang membara. Tapi saya tuh pengen lewatin iklan dulu. Oh gitu. Iya, biar ada yang mau ke belakang gitu, biarin deh dikasih waktu dulu ya. Masya Allah ya. Aduh, saya tuh bener-bener loh hari ini luar biasa banget dapat ilmu baru di sini tentang Ibunda Khadijah yang luar biasa. Kita seneng banget. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi setelah iklan yang lewat. Silahkan.
Tadi kita lanjut lagi ya, Bu Oni tadi sempat terputus dengan iklan yang lewat. Tadi tuh lagi semangat banget membahas tentang semangat gitu. Lagi bahas tentang semangat yang membara ya. Jadi iya betul ya, semangat yang membara ya Bu Ita. Jadi membangun bisnis ya, itu memang harus kita punya modalnya itu semangat yang membara. Tanpa semangat ya sudah ditolak sekali selesai lemes. gitu ya, lemes ya. Dan impian berarti semangat itu kaitannya dengan impian, dengan ngejar goal. mimpi. Iya, goal. Nggak ada semangat ngejar ya nggak tercapai. Iya, ya, bingung juga sih gimana balik cara lagi ngejarnya. Impian ya, betul. punya impian dan mindset juga. Nah, terus kemudian nih yang paling penting juga nih buat kita emak-emak ya, yaitu tahan banting. Ya, jadi tahan banting ya, ini slide-nya harus belajar itu, maksudnya belajar silat gitu Bu Oni? Bukan dong, bukan dibanting-banting kayak silat ya. Tahan banting ini maksudnya pantang nyerah dalam setiap kondisi gitu loh, pantang menyerah. Ditolak sekali, coba lagi. Jam terbang. Tolak 2 kali, coba lagi. Kok tolak lagi? Coba lagi ya. Apalagi ada doktrin kita ya, semakin ditolak semakin bahagia ya. Kemudian tahan banting ini ya gini, nggak cepet puas gitu ya, nggak cepet puas dengan pencapaian yang ada. Apalagi kita kerja kita sukses itu sama dengan bahagia ya. Kemudian tahan banting ini ya gini, nggak cepet puas gitu ya, nggak cepet puas dengan pencapaian yang ada. Apalagi kita kerja kita sukses itu sama dengan mensukseskan mitra, kan begitu ya. Makanya memang jangan cuma mikirin diri sendiri. Oh saya udah bonus udah sekian digit nih, udah selesai gitu. Ya jangan dong ya, karena mitra-mitra kita pasti juga pengen merasakan hal yang sama ya. Dan satu ya yang paling harus kita ingat adalah semakin besar mimpi, ujian tuh pasti semakin kuat. Pastinya. Yang punya mimpi kecil sama yang punya mimpi gede, ujiannya beda. Oh gitu. Ayo pilih yang mana? Ya ujiannya gede apa ujiannya kuat? Gede. Dia bonus gede ya. Wita tuh, pilih bonusnya gede ya. Bonus pahalanya juga gede. Gitu. Apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan Bunda Khadijah ya. Bagaimana keberhasilan dakwahnya Rasulullah. Kalau kita ingat kan, dakwahnya Rasulullah itu nggak mudah loh ya. Sampai ditimpukin batu, sampai ditimpukin kotoran ya, kita nggak seberapanya ya. Pasti berhasil karena memang ada satu sokongan seorang wanita yang luar biasa di belakangnya, ya itulah Bunda Khadijah. Dan yang paling penting no baper. Ini catatan paling penting banget nih ya, terutama buat mama soalnya yang gampang baperan ya, tahan banting lah kecuali yang di samping Boni. Iya, Masya Allah ya. Kemudian mandiri. Nah ini adalah salah satu karakter ya. Yel-yel kita Khadijah juga pakai nih ya. Gimana sehat, cerdas, mandiri. Ayo kita gitu. Dulu, gimana? Ayo coba kita yel-yel Khadijah dulu ya. Kalau saya bilang Khadijah HNI, jawabnya gimana? Sehat, cerdas, mandiri. Gitu ya. Ulang ya. Yang di rumah boleh ikut, yang di Zoom boleh ikut ya. Khadijah HNI, sehat, cerdas, mandiri. Gitu ya. Yang di studio ikut semua ternyata. Seru banget bikin kekacauan. Oke, ulang lagi. Baiklah ya. Khadijah HNI, sehat, cerdas, mandiri. Ya, luar biasa. Tapi yang penting ini adalah mandiri ini jangan diartikan apa-apa pengen sendiri. Oh, bukan mandiri apa? Bukan, mandiri itu bukan berarti tidak butuh orang lain. Saya bisa mandiri, gitu ya, nggak mungkin. Aku pikir gitu, bukan mandiri. Begitu ya. Jadi gimana coba dong, kalau nggak ada yang dagang nasi uduk, repot nggak sarapan? Oh iya. Suami saya nggak jadi makan tuh kalau nggak ada nasi uduk. Iya ya. Tadi tumben nggak bawa pisang goreng. Tadi dengar ada pisang goreng. Lupa. Jadi yang disebut dengan mandiri itu sebenarnya mampu meningkatkan produktivitas diri kita. Nah ini kata kunci dari kemandirian kita. Jadi jangan disalahartikan mandirinya perempuan itu, aku bisa cari uang sendiri, nggak usah dinafkahin. Wah, aduh, itu sombong, nggak boleh ya. Tidak, tapi mandiri itu artinya kita mampu meningkatkan semua potensi yang ada di dalam diri kita. Muslimah ini ada yang bisa mungkin dia jadi penulis, ya nulis lah. Ada yang kemudian dia punya kompetensi di bidang hukum misalnya ya, jadi hakim, pengacara, why not? Gitu ya. Ada yang mendedikasikan dirinya di bagian medis.
Ya kita kan butuh yang seperti itu ya. Jadi meningkatkan produktivitas diri, dan insya Allah wanita yang produktif dalam keseharian akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Dan itu juga sebagai tanda syukur, Bu Oni. Kalau kita punya potensi itu kita maksimalkan, itu tandanya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kita punya potensi tapi kita nggak mau keluarkan. Ya, namanya. Jadi ingat lagi tausiahnya Dr. Mawardi. Iya, betul. Bersyukur itu adalah bekerja keras. Katanya begitu, betul, ya. Betul. Masya Allah ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, rendah hati, dermawan, penyayang. Wah, ini sih insya Allah ya satu paket ya. Berbagi adalah bersyukur tadi ya, dan cara bersyukur tadi ya. Tausiahnya Dr. Mawardi ya, cara bersyukur adalah dengan bekerja keras. Gitu ya, bekerja keras yang kemudian hasilnya kita bagi. Jangan sampai, ini kan udah hasil punya aku, karena aku yang kerja keras. Nggak mau berbagi. Aku nggak mau bagi. Salah. Balik sedekahnya dibanyakin. Betul. Balik lagi kepada kisah Bunda Khadijah. Beliau kekayaannya digunakan untuk apa? Dakwah. Betul. Catat. Nah, ya. Nanti kita juga harus dakwah nih Bu Evi. Iya ya. Emang bisnis saya ini kan bisnis dakwah gitu Bu Oni. Insya Allah mengajak gitu ya, mengajak yang halal, mengajarkan edukasi, motivasi, inspirasi. Bener. Gak salah deh, udah bener ya. Keren banget. Ya, kemudian yang terakhir nih ya. Bunda-bunda sekalian, para emak, para mama ya, ibu-ibu HNI ya, terakhir adalah jangan lupa ya, kita ini dianugerahi akal, maka jadi muslimah itu juga harus cerdas ya, harus cerdas ya. Dan saya sedikit mengutip dari TMB ya, The Master Book ya, ini ada salah satu cara belajar ya. Cara belajar itu ada 4. Ya, reading, training, sharing, mentoring. Reading, membaca. Gak ada ceritanya bisa cerdas tanpa baca buku. Makanya buku adalah jendela dunia. Betul banget ya. Jendela di rumah mungkin terbatas, tapi kalau punya buku satu rak penuh, itu udah bisa melihat dunia kemana-mana ya. Ikut training seperti hari ini, ikut sharing ya. Kemudian mentoring, apalagi di HNI udah punya mentor, aman. Gitu ya, aman ya. Jangan lupa nanti bisa dilihat ini, dibaca lagi di master booknya ya, bab 11 waktu produktif ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya, Bunda Ita ya, para bunda, para mama, para emak ya. Sesungguhnya inilah materi yang begitu berat untuk dibawakan ya, karena kita merasa tidak ada seujung-ujung kukunya ya, bicara tentang Bunda Khadijah. Tapi saya pikir ini adalah sebuah motivasi untuk kita semua, inspirasi untuk kita sama-sama kita ikuti ya, dan menjadi inilah cambuk diri kita ya, dalam keseharian kita ada profiling yang kita contoh ya. Mudah-mudahan lewat hari ini kita bisa merindukan untuk menjadi seperti Bunda Khadijah dalam perkataan, dalam aksi-aksinya, dan yang paling penting adalah karakternya. Amin ya Masya Allah. Itu Bu Ita ya. Masya Allah ya. Terima kasih banyak para bunda sekalian ya. Itu keterbatasan saya ya. Saya memang nggak mau bilang ini kajian siro ya, berbeda ya. Ini hanya sedikit sharing tentang memotivasi kita dari karakter Bunda Khadijah. Terima kasih banyak Ibu Oni, luar biasa, keren banget. Yang tadi katanya materinya berat, ternyata setelah dibawakan oleh Bu Oni terasa ringan ya. Masya Allah. Dan gitu berasa banget loh manfaatnya loh. Saya juga merasakan sendiri, ya Allah, kok tanpa sengaja kita belajar banyak tentang siapa itu Bunda Khadijah, mengetahui backgroundnya beliau. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu, hari ini kita tahu. Yang sudah tahu mengingat kembali.